Hai semua, assalamualaikum teman-teman. Pertama-tama nih, aku lagi mendidihkan 1.500 mili air. Airnya karena udah mendidih, barusan aku tambahkan dengan 250 gram kacang merah. Nah, ini untuk kacang merahnya kita rebus sampai matang dan sampai empuk. Oke, teman-teman, ini kacang merahnya udah matang dan kita lihat untuk kacangnya apakah udah matang dan empuk? Tuh, empuk banget ya saat kita tekan pakai sendok makan. Sekarang teman-teman tambahkan dengan asam jawa 1 cm dan 2 cm lengkuas yang udah dimemarkan supaya keluar aromatiknya, jadi dimemarkan lengkuasnya. 4 siung bawang merah udah aku potong-potong, kemudian tambahkan dengan 3 lembar daun salam. Gula merahnya pakai 2 butir dan pakai gula pasir putih 1 sendok teh. Penyedap garam lalu micin silakan disesuaikan, aku pakai masing-masing 1 sendok teh. Oke, ini dimasak sampai meresap. Nah, nanti yang terakhir aku tambahkan dengan 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong ya. Nah, ini daun bawangnya masukkan semuanya. Ini dimasak sebentar aja sampai daun bawangnya setengah layu ya. Silakan teman-teman sebelum disajikan icip-icip rasanya. Nah, ini udah kerasa banget ada asam manis gurihnya. Sayur kacang simple masakan rumahan. Nah, buat teman-teman silakan dicoba, enak banget. Nah, ini menu yang kedua. Wajan udah panas, sisihkan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas juga, tumis bawang merah, bawang putih, lalu ada daun bawang bagian batangnya. Ditumis sampai harum, sampai setengah layu aja. Nah, untuk di video kali ini aku akan masak tumis jamur tiram, gampang banget. Oke, kalau udah setengah layu atau harum, sekarang tambahkan potongan cabai rawit dan cabai keriting merah. Nah, ini ditumis sampai setengah layu. Kalau udah juga, ini ada jamur tiram 300 gram udah direndam dengan air garam lalu cuci lagi. Seasoningnya silakan disesuaikan. Aku pakai masing-masing 1 sendok teh garam, lalu ada micin, penyedap, pakai gulanya 1/4 sendok teh ya. Silakan disesuaikan. Nah, jangan lupa sebelum matang boleh teman-teman diicip-icip rasanya. Dirasa kurang, silakan ditambahkan. Nah, ini karena udah enak, udah pas banget. Boleh kita sajikan ya dan dilanjut kita akan masak menu lainnya. Menunya itu simpel-simpel banget ya. Oke, ini daun bawang yang terakhir kita masukkan. Ini supaya penampilannya agak nggak polosan gitu ya. Tambahkan daun bawang dan daun bawangnya ini cukup sampai setengah layu aja. Boleh diangkat lalu kita sajikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman untuk penggorengan di sini aku siapkan udah panas, kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja, silakan disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini ada potongan bawang merah, bawang goreng, lalu kita tumis sampai wangi, sampai setengah layu, jangan sampai warnanya benar-benar kecoklatan karena proses masak masih berlangsung. Takutnya suka gosong dan nanti rasa masakannya suka pahit gitu. Nah, kalau udah masukkan potongan cabai rawit, cabai keriting, lalu ini ada tahu, aku pakai 4 potong tahu cuma dipotong kotak kecil-kecil gitu. Nah, ini ditumis sampai tahunya itu berkulit ya. Setelah berkulit, teman-teman, di sini aku punya apa ini namanya ya, pokcoy gitu. Nah, ini masukkan sayuran, ada sisa di dalam kulkas sedikit, campurkan aja. Nah, ini tumis sampai setengah layu gitu. Kalau udah, teman-teman, kita tambahkan dengan tauge. Ada tauge 200 gram dan potongan daun bawang. Kemudian seasoningnya seperti biasa garam, penyedap, dan sedikit gula atau micin. Ini dimasak sampai meresap, nggak usah lama. Nah, togenya itu aku mau jangan sampai benar-benar matang, masih ada teksturnya krenyes-krenyes gitu. Oke teman-teman, ini aku cobain rasanya ini udah enak banget, rasanya gurih ya, kegurih.
Oke, ini silakan disajikan. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum teman-teman. Untuk di video kali ini aku akan masak pertama-tama sayur sop. Ini ada air 3000 ml udah mendidih, lalu masukkan 1 kilo ayam, ceker ayam atau kaki ayam yang udah dibersihkan gitu, direbus sampai matang. Nah, ini setelah mendidih, kemudian ada busanya yang mengapung. Di sini aku buang aja, nggak digunakan, supaya nanti kuah sayur sopnya itu nggak bau amis ya. Ini yang menyebabkan sayur sopnya suka bau amis ya. Oke, ini kita masak ceker ayamnya itu sampai matang atau sampai empuk. Ini kita tinggalkan dulu atau sisihkan dulu. Lalu kita akan mempersiapkan bahan lainnya ya. Ini direbus sekitar setengah jam gitu. Pakai api sedang aja supaya cekernya empuk. Kalau bisa ditutup ya pancinya. Nah, ini ada cobek ya teman-teman. Aku haluskan pakai cobek aja. Ada 1 genggam bawang merah, bawang putih. Lalu mericanya aku pakai yang butiran supaya berasa gitu. 1 sendok teh merica butirannya, 1 sendok teh garam, dan aku menambahkan dengan 2 butir kemiri yang udah disangrai dan videonya nggak aku record, maaf ya. Oke, bumbunya setelah halus teman-teman, nanti setelah itu bumbunya harus ditumis dulu supaya lebih harum, lebih enak sayur sopnya. Sisihkan. Nah, ini sayurannya aku punya yaitu 1 kilo wortel. Nah, ini 1 kilo wortel ya. Wortelnya udah dibersihkan dan direndam supaya nggak menghitam gitu wortelnya ya. Ini wortelnya dipotong-potong, teman-teman boleh disesuaikan aja untuk ukurannya. Kalau teman-teman punya brokoli buncis kentang silahkan ya, atau teman-teman mau pakai lobak juga enak ya. Nah, ini wortelnya udah dipotong-potong ya. Kalau udah dipotong-potong semuanya, kemudian nanti kita rebus juga wortelnya sampai empuk. Ini yang keras-kerasnya dulu ya, kita proses. Kemudian ini daun bawang, ada 2 batang daun bawang, 3 batang daun seledri. Dipotong kasar-kasar. Nanti ini dimasukkan daun bawang dan daun seledrinya setelah sayur sopnya matang gitu. Sisihkan. Sekarang kita tumis dulu bumbu tadi yang udah aku haluskan. Harus ditumis ya teman-teman, supaya nanti rasa sayur sopnya itu jauh lebih enak dan gak cepet basi juga ya. Nah, ini warnanya udah kecoklatan, udah wangi banget. Kemudian masukkan ke dalam rebusan ceker. Nah, ini cekernya itu hampir empuk gitu ya. Masukkan aja semuanya, diratakan. Ini wangi banget ya. Teman-teman harus recook atau harus cobain ya resep ini. Pastilah teman-teman udah tahu cara masak sayur sop, tapi beneran ini beda banget rasanya, enak. Nah, ini seasoningnya aku pakai penyedap rasa sapi, nggak apa-apa. Rasa sapi mau rasa ayam juga terserah teman-teman. Ada micin, garam, lalu kasih gula ya, gulanya sedikit aja. Ini diratakan. Nah, sebenarnya di sini tahunya itu aku mau goreng dulu. Kalau teman-teman nggak mau digoreng juga silahkan. Ini digoreng dulu sampai berkulit supaya tahunya itu nggak cepat hancur gitu ya. Kalau sayur kan lama kelamaan suka makin lama direndam air makin lembut dan nanti tahunya suka hancur gitu, jadi aku goreng dulu. Nah, ini wortelnya kita masukkan karena wortelnya itu keras ya, jadi kita wortel dulu hampir cekernya hampir empuk gitu. Masukkan wortelnya. Nah, ini kita kembali lagi ke tahu yang digoreng. Ini udah berkulit ya teman-teman, tahunya udah matang, boleh diangkat lalu ditiriskan. Oke, ini setelah ditiriskan
Aku tuh sebenarnya sebagian kompor lagi menggoreng sambal. Nah, ini dia sambalnya simpel banget, cuma cabai rawit dan cabai keriting, cabai merah disatukan lalu bawang putih. Ini udah matang ya, boleh diangkat dulu lalu sisihkan. Sekarang kita kembali lagi ke sayur ya. Ini sayurnya udah matang, teman-teman. Wortel cekernya beneran udah empuk banget ya. Oke, baru kita masukkan goreng tahu yang udah digoreng tadi ya. Ini udah matang juga tahunya, jadi nggak usah lama. Kemudian yang terakhir tambahkan potongan daun bawang dan daun seledrinya. Nah, ini diratakan, cukup diratakan aja karena ini kuahnya beneran panas banget. Jadi nggak usah dimasak ya, ini tuh udah matang. Silakan buat teman-teman sebelum disajikan gitu, koreksi rasanya. Jika teman-teman kurang gurih apa kurang gimana, kurang pedasnya silakan boleh dikira-kira atau boleh ditambahkan ya. Nah, menu masakan hari ini cukup simple, mudah, sederhana, tapi dijamin buat teman-teman kalau dicoba ini menu hari ini bakalan ketagihan ya. Ini rasa sayurnya beneran enak, seger, udah gitu kuahnya ngaldu, nggak bau amis sama sekali ya. Sayur sopnya udah matang. Nah, sebelah kompornya dilanjut aku lagi mengungkep ayam. Ayamnya pakai setengah, cukup pakai bumbu racik aja. Tunggu sampai menyusut kuahnya, lalu diangkat, tunggu dingin, boleh digoreng ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton. Kalau dirasa video ini bermanfaat dan menghibur, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih. Hai semua teman-teman, assalamualaikum. Pertama-tama nih aku lagi merebus 3000 ml air. Kemudian airnya itu udah mendidih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan setengah kilo ayam, aku pakainya bagian paha bawah. Ini dipotong menjadi dua ya paha bawahnya supaya ukurannya kecil-kecil. Nah, untuk sebelahnya itu aku lagi merebus kulit kikil. Nah, ini yang aku gunakan kulit kikil bagian kepalanya. Ini agak tebalan gitu ya. Dan direbus menggunakan garam, kemudian ada bawang putihnya diparut, lengkuas, jahe, dan serai. Direbus sampai empuk supaya enggak bau. Jadi kita nanti setelah empuk kulit kikilnya dibuang aja airnya. Sengaja aku pisahkan ya untuk merebus ayam dan kulit kikilnya. Nah, kembali lagi ke ayam yang direbus. Ini tuh ayamnya mengeluarkan busa. Ini yang menyebabkan kuahnya suka bau amis. Kita buang aja. Nah, ini kita rebus sampai benar-benar ayamnya matang dan empuk dan keluar kuah kaldunya gitu ya. Oke, ini tinggalkan dulu rebusan ayam. Kemudian aku akan mempersiapkan bahan bumbu lainnya. Pakai cobek. Oke teman-teman, ini dia cobeknya. Udah aku siapkan 2 butir kemiri yang udah disangrai, 1 sendok teh merica butiran, dan 1 genggam cabe bawang putih, bawang merah 1 genggam. Kemudian supaya mudah untuk menghaluskannya ya teman-teman, pakai garam 1 sendok teh aja. Oke teman-teman, sekarang kita haluskan untuk tekstur kelembutannya. Di sini enggak sampai halus banget, sengaja supaya berasa ya kuahnya. Oke, setelah halus seperti ini teman-teman, kita menuju penggorengan. Nah, ini minyaknya itu udah panas, kemudian kita tumis di minyak yang panas gitu. Oke, ini dioseng-oseng sampai bumbunya warnanya kecoklatan dan harum ya, tapi jangan sampai kegosongan, nanti suka pahit rasanya. Cukup sampai warnanya kecoklatan. Kalau udah kecoklatan karena proses masak, masih proses masak gitu, matikan aja kompornya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti bumbu ini, teman-teman, kita masukkan ke rebusan ayam tadi ya. Nah, untuk ayamnya ini tuh udah matang dan udah empuk. Sekarang masukkan aja. Nah, ini saat dimasukkan teman-teman,
sangat wangi ya, wangi banget. Ini sampai tetangga nanya gitu, "Duh, ini siapa yang masak wanginya sampai keluar?" gitu katanya. Oke dilanjut, ada satu batang serai dan 2 cm lengkuas dan jahe udah digeprek itu supaya keluar aromatiknya ya. Tambahkan dengan 1 sendok makan masing-masing penyedap garam, micin, lalu gulanya itu pakai setengah sendok teh aja. Oke, kita ratakan, ini dimasak sampai meresap ya. Nah, ini tinggalkan dulu ya teman-teman. Ini di sebelahnya, sebelah kompor, aku lagi merebus sambalnya. Ini sambalnya cuma cabai rawit, tomat, bawang putih, udah simpel banget, nanti dihaluskan. Nah teman-teman, maaf ini nggak kerikot saat aku menambahkan bakso. Ini baksonya aku masukkan dan nggak banyak ya, sebagian ada sisa di dalam kulkas, jadi sayang banget kita tambahkan ya. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir teman-teman, masukkan potongan daun bawang, aku pakai 3 batang. Ini udah matang ya, silakan teman-teman untuk dikoreksi rasanya. Jadi kalau kita sajikan nggak usah pakai garam penyedap karena ini kuah dan bakso ya. Udah enak, udah gurih rasanya ya. Tapi tergantung selera aja buat teman-teman. Oke, ini udah matang. Kemudian kita sajikan, aku punya mie kuning, ada tauge, taugenya sengaja nggak aku rendam atau dipanaskan gitu biar ada rasa krenyes-krenyes segar gitu togenya ya. Oke, ini ada kikil yang udah dipotong-potong. Kemudian tambahkan dengan bakso dan aku tambahkan dengan siomay. Siomay yang beli di warung gitu ya, harganya murah, murece, murah sekali. Itu harganya cuma 4.000 siomaynya, kemudian tambahkan kuahnya, tambahkan potongan daun seledri dan ini sambalnya wah mantap jos. Sambalnya beneran ini enak, gak bikin sakit perut ya. Sambalnya udah direbus dulu. Oke, tambahkan bawang merah goreng. Ini siap untuk disajikan. Ups, jangan lupa teman-teman kalau punya ini apa? Jeruk limau, jeruk purut gitu ya. Ini lebih mantul, lebih seger ya, asam-asam, asam pedas gurih ya. Oke, teman-teman, ini disajikan lagi panas-panas gitu saat di siang hari ya, siang hari yang panas nyopol dan tumben-tumbenan biasanya hujan gitu, tapi ini siang harinya siang panas pol ya. Kalau buat teman-teman mau untuk ide usaha atau ide jualan ini cocok juga. Kalau nggak bisa kerja ya, kita kan IRT ibu rumah tangga yang punya anak. Nggak mau ninggalin anak, silakan teman-teman jualan depan rumah. Dijamin ini pembeli bakalan antri ya. Karena ini enak banget walaupun nggak pakai daging sapi, cuma pakai. Oke buat teman-teman, jika dirasa video ini kalian suka dan bermanfaat, tonton terus videonya, nanti aku akan bagikan resep-resep terbarunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share-nya ya. Terima kasih. Enak.